Halo kawan-kawan, sobat Sekolah Alam Sri Kandi. Kali ini kita sedang berada di Palembang atau Sumatera Selatan. Tepatnya itu kita sedang berada di kedai kopi Gerai Hutan yang dikelola oleh Haki. Di depan kita ini ada Bang Bang Wat. Nanti kita persilakan Bang Wat untuk memperkenalkan diri. Silakan Bang Wat. Oke, baik. Kenalkan, nama saya Sahwan, panggilannya Ubat gitu ya. Saya dari Lahak, Sumatera Selatan. Kebetulan saya ada di Yayasan Anak Padi Lematan. Jadi Bang, Yayasan Anak Padi Lematan ini fokus advokasinya itu di bidang apa? Oke, baik. Kita fokus di bidang isu lingkungan terkait kerusakan lingkungan akibat dampak dari industri ekstraktif batubara. Termasuk mengadvokasi masyarakat yang terdampak oleh polusi PLTU Ya, batubara dan pertambangan ya Pak, pertambangan batubara ya Pak. Kalau boleh tahu itu di intervensinya itu di daerah mana ya Pak? oke, baik. Lahan itu luas ya. Jadi yang kita intervensi itu daerah yang saat ini mana eksploitasi tambang batubara. Yang mana itu sekarang ini ada di 3 kecamatan. Ada kecamatan Belati Barat, Belati Timur, dan Belati Selatan. Itu ada yang saat ini kita intervensi untuk berjuang menyelamatkan lingkungan. Berarti di ketiga kecamatan ini tiga-tiganya memiliki ada PLTU di tempat situ atau tiga-tiganya itu adalah tambang batubara? Oke, baik. Kalau di tiga-tiganya ada tambang batubara, 3 kecamatan. Terus PLTU-nya ada di 2 kecamatan. Satu PLTU di kecamatan Belati Timur, namanya PLTU Nyakari, dan satu lagi ada PLTU Bandung, ada di kecamatan Belati Barat. Berarti itu PLTU menurut tambang itu? Oh iya, betul, PLTU tambang. Jadi bahan bakar yang itu tidak didatangkan dari jauh. Jadi PLTU di situ membakar dari PLTU, terus bahan bakarnya diambil dari sekitar PLTU. Jadi Bang, dari tiga kecamatan ini yang berusaha mengadvokasi, apa aja yang udah dialami atau keresahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar situ? Ya, oke, baik. Pertama ya, kita ngomong soal tambang batubara dulu ya. Di tambang batubara itu dia itu pembukaannya itu secara pengambilan batubara itu secara terbuka gitu kan, namanya itu tambang terbuka. Sehingga batubara itu dari dalam tanah digali atasnya itu untuk mengeksploitasi batubara. Nah, sehingga hal ini jelas berdampak terhadap hutannya, sungainya, udaranya, kayak gitu. Nah, jadi dari keresahan yang ada di masyarakat itu terutama terkait terusirnya mereka dari tempat mata pencarian. Ladangnya tercemar, kayak gitu kan, kebunnya tercemar, kayak gitu kan, karena sungainya besar. Di situ juga dan polusi udaranya, angkutan batubara yang tidak produktif itu berdampak terhadap menurunnya kualitas udara, dan ini sangat berdampak pada kesehatan. Belum lagi ditambah beroperasinya 2 PLTU ini tadi ya. Terkait PLTU juga kayak gitu dampaknya. Di PLTU itu ada pembuangan limbah, ya kan? Ada pembuangan limbah yang paham. Nah, ini jelas berpengaruh terhadap sungainya. Kalau saya lihat dari tempat pembuangan limbah yang paham itu biota airnya sudah dikatakan sudah bisa nggak ada lagi lah gitu kan. Tapi yang pasti itu bisa kita lihat, kalau dulunya itu bisa kita lihat ada bermacam biota air lah, ada ikan, kata, apa itu piting gitu kan. Nah, sekarang itu udah tidak kelihatan lagi. Berarti dari sektor kerusakannya dari kerusakan cukup masif ya Bang ya? Iya. Mulai dari udara,
tanah, hutan, bahkan sampai sampai menghilangkan biota laut di sekitar itu. Sungai-sungai aja. Sungai. Oh, sorry, menghilangkan biota sungai ya kan ya. Sekitar itu. Jadi sebelum adanya tambang batu bara ataupun PT batu bara di sekitar situ, itu sungainya itu dipergunakan untuk apa? Oh ya boleh. Jadi kayak gini ya, kan kita berbicara terkait fungsi hutan dan lahan yang sebelumnya digunakan, yang sebelumnya sebelum tambang batu bara ya maksud saya. Nah, jadi sebelum tambang batu bara itu adalah lahan politik, lahan kopi, lahan karet, ladang seperti itu kan. Nah, begitu otomatis di daerah situ ya untuk orang berladang kan butuh sumber air ya. Iya. Minimal untuk menghidupi apa itu tanamannya, untuk mereka konsumsi kan kayak itu kan. Kayak itu tuh. Nah, setelah ada tambang batu bara, tambang batu bara itu dia tuh kayak ini. Sungainya itu jadi rusak, jadi mendangkal, gitu kan. Hutannya habis hingga resapan udah berkurang kayak gitu kan, sehingga kalau sedikit hujan banjir kayak gitu kan. Nah jadi jelas ternyata itu nggak berdampak pada petaninya aja gitu kan. Dia berdampak juga kepada warga yang ada di sekitar. Ya, kan? Dampaknya apa tuh? Dampaknya ketika musim hujan dia banjir, ketika musim kemarau sungainya cepat kering kayak gitu kan. Nah, dulunya sungai-sungai itu digunakan warga untuk sumber air bersih, bahkan untuk sumber air minum. Sekarang ini nggak ada lagi, kan? Istilahnya sekarang ini sungainya itu udah kayak kopi tropikal, gitu. Karena apa tuh banyak ngandung lumpur kayak gitu kan. Kadang-kadang juga tuh dari sungainya itu tuh mengalir warnanya hitam pekat kayak gitu kan. Berarti dapat dikatakan kehadiran tambang batu bara ini bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu lagi, malah justru menghilangkan komoditas unggulan lokal. Selain itu juga merusak kehidupan di domestik masyarakat di daerah tambang tersebut itu. Lalu dengan kondisi yang seperti itu, apa saja yang coba melakukan dengan yayasan anak pagi? Oke, baik. Jadi dengan situasi yang saya ceritakan tadi ya, maka muncul keresahan-keresahan dari warga. Bukan sekedar keresahan, bahkan itu muncul kemarahan ya kan, karena ini tempat hidup loh, ini tempat sumber air bersih kayak gitu kan, dari bersumber air bersih yang dulunya bisa dipakai untuk air minum, sungai yang dulu bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga kayak itu kan, cuci mandi dan sebagainya kayak gitu. Nah sekarang itu berubah. Jadi sekarang dia berubah, minumnya harus beli air galon, terus itu tuh mencucinya harus punya sumber bor dan sebagainya. Dan otomatis kita bayangkan gini aja mudahnya ya. Kalau kita pakai sumur, otomatis kita pakai pompa. Pompanya dari mana? Dari listrik juga, artinya ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau dulu kan nggak ada. Nah, dari hal-hal itu kita melihat tuh, ini sih yang bertanggung jawab atas kerusakan ini siapa, kayak gitu kan. Apakah negara dalam hal ini, pemerintah yang memberikan izin bertanggung jawab, gitu tuh, atau dari perusahaan lingkungannya sendiri yang bertanggung jawab. Nah hal-hal itu yang kita lakukan dan kita sama-sama belajar dari masyarakat ya, sama-sama memberi satu pemahaman antara satu dan lainnya. Begitu tuh yang kita lakukan. Terus jadi sejauh ini tanggapan dari perusahaan tentang advokasi yang telah melakukan dan intervensi di 3 kecamatan yang dilakukan oleh Yayasan Anak Padi itu bagaimana tanggapan dari perusahaan? Ya kalau dari perusahaannya sih kayak biasa aja lah ya, kayak mereka nggak bersalah, begini nih, saya kasih simpel aja ya contohnya ya begini. Kalau kita lagi ngomongin banjir,
dia bilang kalau hujan ya banjir, kan kayak gitu kan. Terus itu tuh kalau berkebun, kebunnya kita bayar, kita ganti kayak gitu. Kalau ada terdampak limbah dari mereka, kita siap untuk kasih kompensasi segala macam kayak gitu. Itu yang mereka sampaikan dengan mudah dan sederhana mereka nyampaikan kayak gitu. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, nggak segampang itu dong. Iya. Ya kan? Bagaimana ketika sungainya rusak, ketika kebunnya rusak, kan? Jadi mereka tuh berpikirnya mudah sekali, gampang sekali. Gitu. Sedangkan kita upayakan, kayak mana ini Pak, gitu loh. Atau ke pemerintah daerah yang sering kita koordinasi, ini kayak mana ini ceritanya, seperti apa pengawasannya, kayak gitu. Kalau nanti ini terus menerus seperti ini, apa yang akan terjadi di masyarakat? Panjangnya. Ya, sehingga apa tuh? Sehingga belum terlalu bagus, tapi sudah mulai terlihat apa itu kayak ada pengawasan, ada beberapa perusahaan dikasih sanksi kayak gitu lah. Begitu-begitu tuh sih sementara ini kan. Kita akan sangat bersyukur jika hal ini akan lebih banyak yang mendukung kayak gitu kan. Akan lebih banyak dukung, akan ada pergerakan yang lebih masif, lebih besar, dan mungkin hal-hal ini juga yang akan menjadi apa itu suatu perubahan yang terjadi di apa atau di sekitar tambang dan PLT itu supaya keresahannya itu sedikit menurun kayak gitu, dan perubahan lingkungan yang akan sedikit membaik kayak gitu kan. Karena kalau saya lihat dan saya belajar ya, tidak ada lingkungan sekitar tambang itu yang tidak pernah Jadi artinya pihak perusahaan cenderung menggampangkan situasi yang terjadi gitu. Padahal kerusakan lingkungan itu bukan masalah sepele, bukan hanya sekedar kita mengganti rugi lingkungan yang udah rusak bisa pulih kembali gitu kan. Jadi sempat dikatakan mereka mengganti ladang atau lahan yang telah mereka gunakan sebagai pertambangan dan mengganti rugi atas cemaran yang telah mereka lakukan. Pada kenyataannya cuma apakah benar mereka melakukan mengganti rugian atas apa yang telah mereka rusak? ya. Jadi begini ya, sebenarnya kayak gini nih. Jadi istilah mereka itu kalau ada warga yang lahannya terkena limbah, terus itu lahannya terganggu akibat tambangan, mereka siap bertanggung jawab atas hal itu. Jadi menarik nih Bang, tadi sempat Abang singgung kalau perusahaan siap mengganti rugi atas lahan yang mereka gunakan sebagai pertambangan dan mengganti rugi atas pencemaran yang telah mereka timbulkan. Jadi pada kenyataannya nih Bang, apakah sampai saat ini mereka benar-benar melakukan proses pengganti rugian kerusakan yang telah mereka timbulkan sebelumnya? Oke, baik. Jadi gini nih, memang ada itu kan. Itu juga bervariasi tuh. Jadi kalau masyarakat ini itu komplit terhadap lahannya apa tuh kena limbah, lahannya terdampak, lahannya rusak, ya kan. Yang lebih besar lagi lah sungainya rusak, gitu kan. Nah, mereka itu hanya menghitung dari segi materialnya, berapa sih kerugian materialnya, gitu kan. Bisa dihitung nggak, ya kan? Nah, itu yang mereka kan coba hitung dan coba ganti, ya. Nah, itu juga terkadang nggak sesuai, tapi masyarakatnya ya udah deh, gitu deh, kalau nggak dapat, ya udah terima aja, gitu. Nah, seperti pola-polanya seperti itu tuh. Tapi kalau untuk hal yang lebih besar, mengantisipasi seperti apa dampak ke depan, ya kan? Karena kayak gini nih, batu bara itu ada di bawah tanah, ya, ada material lain di atasnya, ya kan? Jadi dia dikeruk otomatis ya. Materialnya ini kalaupun dibalikkan lagi tetap menyisakan lubang, ya kan? Nah, lubang-lubang yang seperti ini nggak mereka pikirkan akan seperti apa dampaknya untuk generasi ke depan. Kan kayak itu. Sungai yang rusak juga nggak mereka pikirkan seperti apa cara pemulihannya untuk generasi ke depan. Nah, kayak itu belum muncul saat ini kan. Berarti dapat dikatakan walaupun mereka mengganti kerusakan lingkungan yang telah mereka ciptakan sendiri,
Tetapi ganti rugi itu tetap nggak setimpal ya Bang. Apalagi sungai yang mereka rusak gitu. Apa bisa sungai itu dipulihkan lagi seperti sedia kala? Kan belum tentu ya. Apalagi lubang-lubang tambang yang mereka buat dan mereka meninggalkan itu, nggak melakukan reklamasi di lubang-lubang tambang itu ya. Lalu Bang, tantangan apa saja yang didapatkan oleh Yayasan Anak Padi? Oke, baik. Jadi gini ya, saya kasih gambaran sederhana dulu ya biar mudah dikenal ya. Jadi begini nih, seumpamanya ada lahan 1 hektar kena gembala. Jadi mereka menghitung kerugian berdasarkan peraturan yang ada, berapa pohon yang mati, gitu kan? Itu sebagai ganti rugi. Nah, kayak gitu kan. Umpamanya ada 100 batang karet yang mati, mereka ganti rugi 100 batang karet yang mati. Tanpa melihat seperti apa pemulihannya, karena lahannya itu ketika sudah teman-teman desi lihat bah, otomatis nggak bisa ditanami lagi kan kayak gitu. Dan mereka itu nggak itu keresahan di masyarakat nggak. Nah, itu yang muncul. Nah, ketika hal itu muncul beberapa waktu yang lalu ya pernah warga itu melakukan meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan kayak gitu kan. Bagaimana nih ceritanya kebun saya bisa begini. Terus yang mau diganti rugi materialnya aja. Berkelanjutannya kayak mana nih kebun saya udah gak bisa tanam dan begini kan. Sehingga warga itu melakukan tindakan menuntut perusahaan itu di depan perusahaannya, di depan jalan holdingnya. Tapi faktanya malah rakyat masyarakat di Barat gitu ya, malah dilaporkan ke kepolisian terkait tindakan menghalang-halangi usaha. Padahal masyarakat ini cuma meminta bagaimana sih bentuk pertanggungjawabannya, kayak itu kan. Kalau sekedar diganti material yang kelihatan, bagaimana kelanjutannya? Kan? Itu salah satu tantangan yang ada. Ironis sebenarnya ketika kita masyarakat kecil meminta kita yang seharusnya sudah dipenuhi dan itu dijamin oleh negara, tetapi malah kita yang dikriminalisasi. Lalu closing statement dari Abang? Begini, menurut saya dari Ketua Yayasan Anak Padi hanya mengingatkan negara dalam hal ini lebih aktif, lebih melihat ke bawah, jangan melihat dari sisi keuntungan. Jadi seberapa banyak warga yang terdampak dari PLTU dan Tambang Batubara itu harus dilihat, karena semuanya sama manusia, sama punya hak sih baik. Ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini dengan Bang Wat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bang Wat menyampaikan kalau eksploitasi industri ekstraktif batubara itu dari hulu sampai ke hilirnya itu sangat merusak bagi lingkungan, bagi masyarakat. Bahkan ketika masyarakat ingin meminta haknya agar itu dipenuhi, tapi tetap masyarakat yang dikriminalisasi, masyarakat yang dijadikan kambing hitam. Padahal sudah jelas masyarakat memiliki hak untuk hidup, untuk bertempat tinggal di daerah yang aman, yang layak, dan di lingkungan yang sehat. Tetapi hak dasar itu pemerintah tidak bisa menjaminnya, dan hal tersebut juga dilanggar oleh perusahaan pemilik modal yang semena-mena terhadap masyarakat. Jadi itu saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bang Wat. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan.